Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini Ustadz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat tanpa juga dukun bilang, ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan gitu kan. Tapi itu ditunggangin, pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana meniup ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan di masjid, santri di pesantren gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan? Nah, sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan. Gitu kan? Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustadz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya masuk ke badan dia. Seperti itu, gitu kan? Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngeruqyah ya, pada saat ngeruqyah. Jadi seperti itulah kurang lebih yang apa namanya yang terjadi. Apakah santet itu ada? Ada santet, ada ilmu sihir itu bagian daripada ilmu sihir, gitu kan? Ada, saya sudah sebutkan tadi, dia masuk dari bagian dari 4 jenis sihir tadi yang saya bilang. Ada memang. Dan itu memang permainan-permainan syaitan, permainan syaitan. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau dikatakan jin muslim lah. Saya sudah bilang tadi ya, masuk dalam kategori syaitan jin yang fasik. Siapa tuh jin yang fasik? Jin yang muslim tapi masih berbuat dosa. Kan itu. Sama dengan manusia yang fasik. Jadi itu masih masuk dalam kategori syaitan. Ulama masukkan dia sama dengan jin yang kafir. Mereka syaitan. Jadi tidak ada istilahnya memelihara jin. Pernah nggak dengarkan riwayat Nabi SAW punya jin? Maksudnya Nabi lebih berhak dong, gitu kan? Itu tidak benar semuanya. Kalau emang benar ya Nabi sudah pelihara jin, seluruh jin malah tunduk dengan beliau, gitu kan? Tapi nggak pernah. Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pas selesai sholat beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang berusaha mengganggu saya. Ini syaitan bodoh ini. Dia nggak tahu kalau ini Nabi. Kata Nabi SAW, dia berusaha mengganggu saya, lalu saya mencekiknya, menangkapnya. Nabi tangkap dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian saya tiba-tiba teringat
permintaan saudaraku Sulaiman yang berkata kepada Allah, ya Allah karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudah saya. Kalau tidak karena kalimat itu saya akan ikat dia di pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Gitu kan? Jadi memang ada interaksi sama syaitan, itu ada, mereka menggoda, mereka ini dan seterusnya. Ustaz, dahulu saya pernah ikut pengajian di mana di situ diajarkan kepada jamaahnya dengan amalan yang berbeda-beda seperti zikir-zikir tertentu. Misalnya si fulan mau membuka usaha baru, punya permasalahan tertentu yang ustadznya memberikan amalan berupa zikir-zikir tertentu dengan jumlah yang ditentukan, atau sholat malam dengan niat tertentu yang tidak ada contohnya atau sunnahnya, dan sebagian dari jemaahnya seakan-akan merasakan manfaat dari amalan tersebut. Bagaimana menurut pandangan syariat tentang pengajian tersebut? Tentu saya sudah bilang ya, jangan selamanya karena itu bentuknya seakan-akan ibadah lalu kita mau menjalankan begitu saja. Gitu. Kita harus tahu memang harus ada landasannya. Nabi SAW diutus memang untuk itu, ya, untuk mencontohkan ibadah, dan beliau tidak meninggal kecuali sudah menyampaikan semua. Nggak ada lagi yang kurang, gitu kan? Kalau ada zikir yang Nabi SAW tentukan, misal istighfar, saya beristighfar 70 sampai 100 kali, penentuan jumlahnya, penentuan lafadznya, maka kita kerjakan. Si ustadz menuntun, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kayak tadi misalnya menggunakan Asmaul Husna, mengucapkan sampai 4000 kali misalnya, dari mana pernah sunnahnya nih? Gitu. Ini harus diperbaiki, tidak boleh. Gitu kan? Karena para ulama mengatakan ada dua dosa. Ada dosa syahwat, dosa diikuti dengan syahwat seperti zina, mencuri, riba dan seterusnya. Ada dosa yang syubhat, ini bahaya nih. Dosa yang orangnya tidak tahu kalau dia buat dosa, itulah perbuatan bid'ah, perbuatan syirik. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang buat dosa. Gitu kan? Jadi ini harus lebih hati-hati. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar? Ustadz itu sering meramal kakak saya masalah kehidupan, bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam kedangkungan dengan Pak Ustadz itu? Ini bukan ustadz, ini dukun, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Dan saya tentu tersinggung kalau ada ustadz mengatasnamakan seperti ini. Nah, bagaimana caranya mengaku ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai, nggak benar ini, gitu kan? Nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan seperti tadi, bertanya dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, masya Allah cukup besar, dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir, Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain, Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain, Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat, dan kemudian waktu dia bilang kemudian, saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya, gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustadz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya. Sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering, semua Ustadz tahu kalau dia faham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya benar? Iya benar Ustaz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kayak kakek, benar. Suara kakek Anda, benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu, betul nggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan
Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka. Betul nggak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul, dia tidak pakai jilbab. Anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran, maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Kitab apa yang dijadikan rujukan dalam kajian dosa-dosa besar seperti dosa besar ini saya ingin membeli? Tentu ada terbitan. Kalau yang saya pakai warna merah ini memang dibagi cuma-cuma. Ini ada satu yayasan dari Qatar yang mencetak kemudian membagikan pada saat itu untuk umum muslimin dan juga umum para dai-dai yang dipakai ceramah. Jadi saya pakai ceramah. Saya cuma dapat beberapa buku pada saat itu. Tapi ada terbitan Darul Haq judulnya 76 dosa besar. Bisa dibeli dimanapun, insya Allah bisa didapatkan. Terbitan Darul Haq 76 dosa besar. Dalam pekerjaan saya di lapangan, bila memulai suatu aktivitas di suatu daerah, masyarakat setempat seringkali meminta untuk menyembelih hewan meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai syirik. Mereka seringkali ngotot dengan mengatakan yang akan melakukan penyembelihan adalah seorang imam masjid dan tetap mengucapkan bismillah. Biasanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberi sejumlah uang dan tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini benar dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita harus tahu dulu dia menyembelih untuk apa nih. Kalau misal dia meminta agar masyarakat diberikan makanan ya, dengan cara menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dibacakan bismillah untuk menjamu masyarakat di sekitar perusahaan, tidak ada masalah. Hal-hal biasa memberikan makan orang perintah dalam agama. Tapi kalau ini dianggap sebuah syarat, buka di sini supaya tidak diganggu, supaya begini, supaya begitu, ini semua tidak dibolehkan. Walaupun imam masjid, walaupun yang bergelar kiai, dan ini saya terus terang ya, mestinya teman-teman kita kiai, ustadz-ustadz ini mesti menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh membiarkan orang-orang dukun ini menggunakan istilah yang sama, kiai atau ustadz, ini nggak boleh sama sekali. Mereka merusak citra ini, gitu kan? Memang mereka ini lawannya para dai, mereka juru bicaranya syaitan, gimana sih? Dai-dai juru bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengajak kepada kemusyrikan, kita mengajak kepada tauhid, beda sekali. Ini menyesatkan manusia, ini membawa manusia kepada jalan yang benar. Jauh, kan gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Bagaimana hukum memakai pelaris yang didapat melalui zikir-zikir yang dibacakan melalui media air yang disebarkan ke sekeliling toko? Sama, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Nggak usah, saya sudah tuntun tadi. Caranya, modalnya halal, produk yang dijual halal, jauhi sistem yang haram. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, merugikan salah satu pihak, nggak boleh manipulasi. Udah jalani bismillah. Dan Anda kalau yang bertanya ini bisa ikuti ceramah saya Tablik Akbar, sudah ada 8 orang sahabat kita bahas. Semuanya menceritakan bagaimana mereka menjadi miliarder dan bisnis biasa, jual cangkul, jual kurma. Allah berkah itu. Karena modalnya benar, produk yang dijual benar, jauhi semua dari sistemnya yang haram. Sudah selesai, sistem yang benar, maka insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Bagaimana menghilangkan pengaruh sihir yang ditujukan kepada diri kita? Saya sudah bahasakan tadi ya. Berdoa, ruqyah, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, doa yang sudah diajarkan.